Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari bab homomorfisme grup. Nama saya Putri Yatmi dan rekan saya Diah Ayu Pratiwi. Di sini kami akan melanjutkan definisi yang telah dijelaskan oleh teman-teman dari homomorfisme grup yang sebelumnya. Kita ketahui bahwasanya definisi dari homomorfisme grup ini yaitu homomorfisme P dari G ke G aksen adalah pemetaan dari P G ke G aksen yang mempertahankan operasi pada grup sehingga berlaku P dalam kurung AB sama dengan PA dikali PB. Setiap A, B anggota dari G. Melanjutkan dari definisi yang sebelumnya, nah di sini kami akan menjelaskan definisi yang ketiga yaitu tentang kernel. Definisi tentang kernel homomorfisme grup. Misalkan P dari G ke G aksen adalah homomorfisme dengan identitas E. Kernel dari P adalah himpunan X anggota dari G di mana Px sama dengan E. Nah, E-nya ini adalah identitas. Kernel dari P dinotasikan dengan kernel P. Oke, lanjut ke sifat yang nomor 4. Kernel P adalah subgrup. Langsung ke pembuktian atau contoh soalnya. Misalkan A, B anggota dari kernel P, maka PAB sama dengan PA dikali PB sama dengan E aksen dikali E aksen sama dengan E aksen, sehingga A, B anggota dari kernel. Lanjut ke 2. Misalkan A anggota kernel P, maka P dalam kurung A inverse sama dengan P A inverse sama dengan A inverse sama dengan E aksen, sehingga A inverse anggota dari kernel P. Jadi dapat disimpulkan bahwa kernel P adalah subgrup. Ini membuktikan bahwasanya kernel P adalah subgrup. Jadi kembali lagi ke bab sebelumnya, bab yang di subgrup seperti itu. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu P dalam kurung G pangkat N sama dengan dalam kurung P G pangkat N untuk semua N anggota dari Z atau bilangan bulat. Ini soalnya langsung akan dibuktikan P dalam kurung G inverse sama dengan dalam kurung P G inverse. Langsung ke bukti. G anggota dari G kecil anggota dari G. Dan G inverse sama dengan E, sehingga diperoleh P dalam kurung G inverse sama dengan PE sama dengan E aksen. Oke. P G dikali P G inverse ini dipecah sama dengan E. Nah, ini kan sama aja kayak B dikali A. Itu sama dengan E aksen. B inverse dikali B
dikali A ini untuk menghilangkan B inverse dikali E aksen. E aksen dikali A sama dengan B inverse dikali E aksen. Nah, ini hasilnya identitas dikali A sama dengan A sama dengan B min B inverse. Nah, A ini kan sama aja. Nah, ini A-nya, ini B. Jadi terbukti, nah, dengan menginduksi berlaku bilangan asli, maka dapat diperoleh G min N sama dengan Pi dalam kurung G min N sama dengan dalam kurung Pi G pangkat min N. Jadi terbukti sifat yang kedua. Selanjutnya sifat yang ketiga. Jika dalam mutlak G finite, maka dalam mutlak Pi G membagi dalam mutlak G. Untuk membuktikan sifat ketiga digunakan sifat 1 dan sifat 2. Nah, untuk membuktikan sifat yang nomor 3 ini yang dibutuhkan yaitu sifat 1 dan sifat 2 yang telah dijelaskan tadi. G pangkat N atau hasil dari sifat yang sebelumnya, G pangkat N itu sama dengan E. Nah, dalam mutlak G sama dengan N, menunjukkan bahwa E sama dengan Pi E sama dengan Pi dalam kurung G pangkat N sama dengan Pi G sama dengan dalam kurung Pi G pangkat N. Nah, semisal jika yang diketahui A pangkat K sama dengan E, ini sama aja dengan G pangkat N sama dengan E ini ya, menunjukkan bahwa dalam mutlak A membagi K. Jadi dalam mutlak G ini sama dengan membagi N. Karena didapatkan dalam mutlak Pi G menjadi dalam mutlak G atau Pi G membagi N. Seperti itu. Jadi di sini kita membuktikan bahwasanya semisal contohnya adalah dalam mutlak Pi G. Nah, itu kita mencari pembaginya. Nah, pembaginya itu adalah dalam mutlak G. Seperti itu. Langsung ke contoh soal. Di sini diberikan G sembarang grup abelian dan G sama dengan G aksen. Px sama dengan X pangkat 5. Untuk setiap X anggota dari G, apakah Pi homomorfisme? Jika iya, tentukan kernelnya. Langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama yaitu ambil sembarang X, Y anggota dari G. Nah, sehingga X pemetaan dari Px sama dengan X pangkat 5. Nah, X pangkat 5. Y pemetaan dari Pi Y sama dengan Y pangkat 5. X operasi bintang Y pemetaan Pi dalam kurung X operasi bintang Y sama dengan dalam kurung X operasi bintang Y pangkat 5. Nah, ini kita ketahui bahwasanya bisa kita misalkan seperti ini. Nah, ini adalah daerah asalnya atau domainnya atau himpunan dari G. Nah, dan di sini adalah kodomain. Selanjutnya yaitu sifat-sifat homomorfisme grup. Nah, di sini sifat-sifat homomorfisme grup itu terbagi menjadi 5 teorema. Nah, yang pertama yaitu teorema pertama,
berbunyi, misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke G aksen, dan misalkan G merupakan elemen dari G. Maka sifat yang pertama yaitu jika E elemen identitas di G, maka PE sama dengan E aksen. Dengan E aksen identitas di G aksen. Langsung ke buktinya. Yang pertama yaitu ambil sembarang A anggota dari G. Maka diperoleh PA sama dengan P dalam kurung AE. Nah, E ini kenapa di sini bisa E? Kita lihat jika E elemen identitas dari G. Nah, di sini kan A anggota dari G juga. Maka di sini bisa kita tambahkan dengan E. Nah, selanjutnya PA sama dengan PA dikali PE. Selanjutnya PA inverse dikali PA sama dengan dalam kurung PA inverse dikali PA dikali PE. Nah, ini kita kalikan hasilnya PA inverse kali A sama dengan A inverse A dikali PE. Nah, A inverse dikali A itu kan hasilnya identitas, yaitu E. Nah, hasilnya maka PE sama dengan PE, karena ini identitasnya dari PA inverse A, maka PE dikali PE. Ini turun. Nah, PE ini adalah identitas dari G aksen. Nah, maka hasilnya di sini kan E aksen, maka E aksen sama dengan E aksen dikali PE. PE sama dengan P aksen, E aksen sama dengan PE. Jadi terbukti bahwasanya E aksen adalah identitas di G aksennya. Nah, X pemetaan dari X memetakan X pangkat 5. Nah, ini kan X sama dengan pangkat 5. Nah, selanjutnya X pangkat 5 ini adalah identitasnya yaitu E aksen. Nah, ini adalah E aksen. Semisal di sini pertanyaannya adalah bilangan dari yang diketahui bilangan real. Nah, jika bilangan real identitasnya adalah 0. Nah, lanjut. Karena G grup abelian, maka berlaku X pangkat 5 operasi bintang Y pangkat 5 sama dengan PX dikali PY. X pangkat 5 adalah ini kan, kita tulis kembali. Nah, jadi P homomorfisme. Nah, identitas dari G aksen adalah E aksen, sehingga kernel dari P adalah, nah ini KE ya, KE himpunannya adalah himpunan X anggota G di mana X pangkat 5 sama dengan E aksen. Nah, X pangkat 5 ini identitasnya adalah E aksen. Contoh soal homomorfisme teorema 1 poin kelima. Isi dari poin kelima yaitu PA sama dengan PB jika dan hanya jika A kernel P sama dengan B kernel P. Di sini ada contoh soal, akan dibuktikan PA sama dengan PB maka A kernel P sama dengan B kernel P. Jadi yang diminta soal di sini adalah membuktikan dari ruas kiri ini agar menjadi ruas kanan yang ini. Nah, kita misalkan PA sama dengan PB, maka C sama dengan PA inverse dikali PA, C sama dengan PB inverse dikali PA, sama dengan PB inverse dikali PA, sama dengan PB inverse A. Oleh karena itu, B inverse A anggota kernel Q, maka seperti dijelaskan dalam materi sebelumnya, jika AH sama dengan
BH, maka A-1, B anggota H. Sehingga terbukti bahwa A kernel P sama dengan B Contoh kernel soal poin kelima yang selanjutnya itu A kernel P sama dengan B kernel P. PA sama dengan PB. Nah, dari soal yang ini kita ketahui bahwa kita disuruh membuktikan dari ruas yang kanan untuk mendapatkan ruas yang kiri. Kita misalkan A kernel P sama dengan B kernel P. Dengan menggunakan teori bahwa jika AH sama dengan BH, maka A inverse B anggota H, maka didapat A inverse B anggota kernel P. Karena soalnya kan A kernel P sama dengan B kernel P. Nah, A-nya tetap, kernel P-nya itu diubah jadi A inverse B sama dengan B A inverse B. Selanjutnya, A inverse B sama dengan B A inverse B. A inverse-nya ini kita misalkan sebagai C. Jadi, CB sama dengan B A inverse B. CB B inverse sama dengan B A inverse B B inverse. B inverse-nya ini kita menggunakan hukum kanselasi. C sama dengan B A inverse, C sama dengan A inverse B. PC sama dengan P A inverse B. C sama dengan P A inverse P B. C sama dengan P A inverse PB. Karena C sama dengan PA inverse, maka PA sama dengan PB. Jadi terbukti bahwa ruas kanan ini menghasilkan ruas yang kiri. Yang selanjutnya yaitu teorema pertama poin ke-6. Jika PG sama dengan G bar atau G aksen, maka P inverse G aksen sama dengan X anggota G di mana Px sama dengan G aksen sama dengan G kernel P. Contoh soalnya di sini yaitu harus ditunjukkan bahwa P inverse G aksen adalah himpunan bagian dari G kernel P dan G kernel P adalah himpunan bagian dari P inverse G. Yang pertama untuk kita cari yaitu untuk membuktikan P inverse G aksen adalah himpunan bagian dari G kernel P. Kita misalkan X anggota P inverse G aksen sehingga Px sama dengan G aksen maka Pg sama dengan Px. Dari teorema pertama yang sebelumnya poin kelima kita dapatkan G kernel P sama dengan X kernel P. Oleh karena itu, X anggota G kernel P, maka P inverse sama dengan G aksen adalah himpunan bagian dari G kernel P. Yang selanjutnya, untuk membuktikan bahwa G kernel P adalah himpunan bagian P aksen, P inverse G aksen. Kita misalkan K anggota kernel P, maka PGK sama dengan PG dikali PK sama dengan G aksen K sama dengan G aksen. Dari definisi diketahui bahwa GK anggota G inverse G aksen. Jadi terbukti bahwa P inverse G aksen adalah himpunan bagian dari G kernel P dan G kernel P adalah himpunan bagian dari P inverse G.